Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa mengikuti webinar yang diadakan oleh Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada sore hari ini spesialnya kenapa? Karena memang ini penghujung. Ini katanya Mbak Anti, ini ada gongnya adalah dari Pak Arief yang khususnya berkaitan dengan aspek brand. Ya, mungkin sudah tampak juga di di layar para Bapak Ibu semua peserta webinar pada kesempatan kali ini, bahwa pada kesempatan kali ini Pak Arief akan membahas terkait dengan brand positioning di era pandemi COVID-19. Sebelum kita mulai, bagi para peserta yang mungkin juga secara khusus belum terlalu mengenal Pak Arief, nama lengkap beliau adalah Pak Haryadi Arief. Kemudian beliau adalah sekarang kebetulan diberi amanah untuk menjabat sebagai Kaprodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau selain itu juga memang aktif mengajar yang berkaitan dengan brand, periklanan, dan lain sebagainya. Untuk mempersingkat waktu, nanti pada kesempatan kali ini, seperti biasa, Kak Aya akan memberikan kesempatan kepada Pak Arief untuk memberikan pemaparannya atau sajiannya kepada para jamaah Zoomiyah pada kesempatan kali ini. Insya Allah nanti secara khusus saya juga akan merecord pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dari peserta webinar pada kesempatan kali ini, dan nanti akan saya sajikan langsung kepada Pak Arief setelah Pak Arief selesai menyampaikan materinya. Memang di era pandemi tentu brand menjadi sangat penting untuk bisa jadi bahan perbincangan atau kajian, karena memang pandemi ini tidak hanya mempengaruhi aspek diri kita terkait dengan kesehatan, tapi juga lebih banyak juga kaitannya dengan aspek ekonomi. Nah, ini juga penting, bahkan tidak saja ekonomi, tapi juga aspek-aspek yang lainnya. Walaupun yang paling ini adalah tentu pendidikan, kemudian aspek-aspek yang lain. Nanti mungkin Pak Arief bisa menyampaikan materinya terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana membangun positioning dari sebuah brand, kemudian apa mungkin disampaikan teknik atau bahkan strateginya, atau kemudian bagaimana proses kita mengenal pesaing kita dan lain sebagainya. Karena apalagi yang ekonomi atau aspek brand ekonomi, atau kita di dunia jasa saja luar biasa sekarang, udah begitu harus benar-benar memiliki kreativitas yang luar biasa dalam membangun sebuah brand atau dalam membangun sebuah perusahaan, instansi, atau hal-hal yang memang kita kembangkan ke depannya. Kami persilahkan Pak Arief untuk bisa menyampaikan materinya. Terima kasih, selamat datang kepada khususnya juga para dosen ilmu komunikasi yang baru bergabung. Kemudian juga saya juga menyapa mungkin ada alumni atau mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, khususnya Prodi Ilmu Komunikasi, atau bahkan dosen-dosen dari PTM atau bahkan PTN yang ada di seluruh Nusantara pada kesempatan kali ini. Silakan Pak Arief, monggo, waktu dan tempat kami persilahkan. Yang sudah saya siapkan untuk webinar seri terakhir kali ini.
Sebetulnya gongnya nggak begitu seksi nih Pak, karena kemarin-kemarin yang terlebih dahulu kan lebih banyak menyoroti masa pandemi COVID-19 ini dengan perspektif ini. Saya diminta oleh Mbak Anti untuk menyampaikan topik yang terkait dengan brand positioning. Mungkin ada yang akan memahami bahwa ya Sepertinya suara Pak Arief putus-putus ya. Iya ini Pak, tadi seperti nggak stabil internetnya. Oke, mungkin coba saya ngomong pelan supaya nanti putusnya. Jadi, sorry Pak Herwan, ini kok screen-nya nggak kelihatan ya? Belum saya screen tuh Pak. Oke, sebentar. Oke, ini. Kok nggak kelihatan emang ya screen-nya apa namanya? Sorry. Udah klik share screen Pak yang di bawah. Tadi udah tak share sih. Nah, sip Pak. Sudah mulai start share screen. Udah. Keluar Pak Arief, aman. Aman ya. Baik, ketika kita bicara mengenai brand positioning, saya akan mencoba untuk sebelum nanti kita masuk dalam konteks era pandemi COVID-19 ini, saya akan coba untuk memulai dengan menempatkan terminologi atau konsep dari brand positioning ini ya, dalam peta konsepsi di akademisi ataupun praktisi itu ya, istilah branding, brand positioning, brand image segala macam itu seringkali kemudian dipakai dalam pemakaian yang seringkali arbitrar, seringkali kemudian salah tempat dan seterusnya. Saya akan mulai dengan sebetulnya kalau kita bicara mengenai brand positioning, maka kita pahami dulu apa sih itu brand itu ya. Selama ini saya yakin banyak teman-teman, bapak-bapak ya, mahasiswa yang pernah membaca, mengkaji literatur yang kaitannya dengan brand ini. Kalau dalam literatur yang bisa kita acu, brand atau nama merek itu merujuk pada pengertian terkait dengan identitas. Dan karena brand itu identitas, maka saat ini perkembangannya, brand itu tidak hanya mengacu pada keberadaan produk, barang ataupun jasa, tetapi saat ini brand ini juga sampai pada entitas personal, sehingga ada personal branding dan seterusnya. Kalau kita mengacu pada apa yang disampaikan oleh Adesanya dan Olivet ini mengatakan bahwa identitas, brand itu ada identitas yang hidup dengan simbol, grafis, bisa komposisi konten, nama prestis yang keberadaannya mengarahkan pada munculnya kepribadian merek atau brand personality dan posisi merek atau brand positioning. Jadi brand itu Sepertinya mati lagi Pak Arief. tanya betul-betul ya Pak ya. Brand itu adalah identitas pembeda yang unik yang digunakan untuk memisahkan produk yang kita miliki dengan produk lain yang memiliki kesamaan. Karena kita memerlukan bahwa di dalam marketing penting bagi kita untuk membuat ada identitas pembeda yang unik gitu. Sehingga brand atau merek itu harus kita desain, kita mengkombinasikan nama yang kita pilih, desain dan seterusnya.
Yang ketiga, mengikuti pada Bonici ini, brand itu difahami sebagai ini ganggu banget tampilan di layarku ganggu banget ya entar. Atribut ya yang kita susun, yang kita pilih sebagai atribut yang dia bisa tangible, yang konkret, gitu kan, kelihatan, ataupun juga bisa intangible, yang kita desain untuk membangun awareness, kesadaran, dan identitas mengenai produk yang kita punya, yang kita pasarkan, serta kemudian untuk membangun reputasi, baik itu good atau produk barang, service atau layanan, kemudian bisa person, personal, place tempat, ataupun juga organisasi. Ini mungkin awal untuk kita memahami sebelum nanti kita membicarakan mengenai apa itu brand positioning. Jadi ini brand itu identitas intinya gitu. Sebenarnya nggak salah kaprah dengan pemahaman mengenai konsep branding. Maka yang kedua, saya ingin meluruskan mengenai apa itu kemudian yang dimaksud dengan branding. Nah, branding itu proses. Produk dikatakan itu sudah punya brand, sudah bermerek, sudah di branding ketika dia sudah diekstraksi, sudah dipisahkan, gitu kan. Dengan upaya kita, gitu kan. Kita sudah mengekstraksi, memisahkan produk kita tadi itu dari produk generik. Ketika kita membuat produk yang berupa mobil misalnya, maka mobil itu mengasosiasi pada kebutuhan umum ketika masyarakat, individu di pasar itu membutuhkan peralatan untuk transportasi. Tapi dari sudut pandang marketer, maka kita nggak mungkin ini membuat produk mobil yang akan bisa menang di pasar, kecuali kalau kemudian kita membuat produk yang kita produksi tadi itu beda dengan jenis yang generik tadi itu. Maka dikatakan sebagai sebuah produk itu sudah branding ketika kita sudah mampu memisahkan dia dibandingkan dengan merek-merek yang produk-produk yang sejenis. Sehingga proses branding itu adalah terkait dengan pemilihan value itu kan, kemudian nama, warna, ukuran, kemasan, style produk dengan mengacu pada prinsip supaya apa yang kita pilih nama tadi itu gampang diingat, gampang diucapkan, mudah untuk dikenali, dan mudah untuk dibedakan dari produk generik yang lainnya. Jadi branding itu proses. Kalau kita bandingkan dengan Samuel and Bonici 2015, maka dia memahami bahwa secara holistik branding itu adalah strategi jangka panjang, jadi karena proses dia butuh waktu yang lama, yang mencakup rangkaian aktivitas mulai dari ketika produk itu dirancang, dikonsepsikan untuk menilai value added yang kita akan munculkan di produk kita, sampai kemudian upaya-upaya komunikasi pemasaran yang kita lakukan untuk mengenalkan identitas yang kita pilih, gitu. Dengan tujuan untuk menciptakan nama baik produk kita, gitu, membuat brand produk kita tadi gampang dibedakan dari pesaing-pesaingnya, sehingga kita harapkan pada satu titik nanti ketika kita udah jalankan proses branding tadi itu, produk yang kita beri nama unik tadi itu kemudian mampu mereduksi keberadaan produk dengan brand lain yang ada di pasar. Kita melihat masa pandemi 19 ini, merek-merek, brand-brand yang sudah mampu menjalankan proses branding begitu panjang, sehingga sampai pada tahapan ketika dia sudah mencapai brand positioning tertentu, gitu kan,
dengan brand yang dengan branding tadi itu, kemudian perusahaan sudah mampu mencapai mata rantai nilai yang mereka bangun, sampai kemudian dengan branding yang mereka lakukan, brand yang mereka punya udah mencapai brand equity pada titik tertentu. Ada pihak yang mengatakan bahwa pandemi COVID-19 ini kalau ditaksir ya, ketika brand di seluruh secara global ini ditakdirkan nilainya atau value-nya, masa pandemi COVID-19 ini ternyata mampu menurunkan nilai brand global itu hingga angka $1 triliun Amerika. Saya nggak tahu, bayangkan itu. Uang segitu banyak itu seberapa banyaknya? $1 triliun Amerika. Artinya, merek-merek semacam Apple, Microsoft, Coca-Cola, dan semua yang merek terkenal ada di dunia ini, nilai merek mereka itu bisa turun nilainya, dijumlahkan itu sampai mencapai $1 triliun Amerika. Artinya branding yang sudah dilakukan jangka panjang susah payah ini memang terganggu oleh adanya bencana non alam pandemi COVID-19 ini. Nah, lantas apa kemudian yang bisa kita pahami apa itu pemosisian merek atau brand positioning? Ketika kita bicara mengenai brand yang sudah kita upayakan untuk kita branding tadi itu, maka kalau kita mengacu pada konsepsinya Brands and Play 2001, brand positioning itu dipahami sebagai sebuah merek. Itu dikatakan sudah diposisikan ketika merek yang ada di pasar itu sudah dikenali oleh pembeli, artinya recognized hitungannya. Kemudian dapat memperoleh brand image tertentu dari benak konsumen yang ada di pasar. Dengan kata lain, merek itu mendapatkan status yang mampu mereka bedakan dari brand-brand pesaing memiliki positioning yang kuat pada saat brand kita itu sudah membuat konsumen, pelanggan, user itu mampu mengingat dengan baik. Dia membuat mereka addicted, tergantung pada brand kita, sehingga kemudian menempatkan brand kita sebagai pada mereka. Kalau kita bandingkan dengan konsepnya Edema, dia memahami bahwa brand positioning adalah proses sistematik yang diadopsi oleh pemasaran untuk menarik perhatian konsumen, guna menanamkan pikiran konsumen, pikiran pembeli, pikiran pengguna produk. Sehingga secara singkat dapat dikatakan bahwa brand positioning adalah satu ramuan, satu mixing pendekatan gitu ya, untuk merayu pelanggan. Supaya apa? Supaya brand kita itu selalu ada pada yang paling dibutuhkan oleh konsumen dibandingkan dengan brand lain. Jadi dua konsepsi ini bisa kita pahami bahwa brand positioning itu konsepsinya selalu memahami bahwa ketika brand kita dibandingkan dengan brand pesaing, dikatakan ada brand positioning manakala brand kita secara relatif itu dibandingkan dengan brand pesaing. Kalau Myers mengatakan bahwa posisi merek adalah sekumpulan asosiasi yang ada dalam pikiran konsumen mengenai bisa atribut fisik, produk, gaya hidup yang ada pada diri konsumen terhadap produk, kemudian cara penggunaan produk, image pengguna produk, ataupun image toko yang menyediakan produk kita. Yang ketika kemudian itu kita pakai menjadi asosiasi brand kita, itu bisa membuat brand kita punya posisi tertentu dalam pikiran konsumen dibandingkan dengan merek-merek yang lain atau merek-merek pesaing. Sehingga posisi merek adalah, brand positioning adalah konsep relatif yang ada dalam benak atau pikiran konsumen, ketika konsumen membandingkan mengenai bagaimana kesamaan ataupun perbedaan brand kita dibandingkan dengan merek-merek yang lain. Sehingga dikatakan oleh Rera Kasali bahwa brand positioning ini adalah persoalan bagaimana kita
mengarahkan pikiran konsumen untuk kemudian mereka melihat dengan jelas posisi merek kita dibandingkan dengan merek-merek pesaing yang ada di pasar. Nah, oke. Ada beberapa macam yang bisa kita pakai untuk membuat brand kita ini punya peta yang jelas pada pikiran konsumen dibandingkan dengan merek pesaing kita. Kita bisa menggunakan harga sebagai patokan untuk menempatkan brand kita supaya beda dengan brand lain misalnya. Mau menempatkan sebagai produk dengan low price atau high price. Low price itu kemudian sering difahami sebagai strategi harga rendah, atau kalau dalam manajemen strategik kemudian dipahami sebagai strategi market leader, kita memimpin harga di pasar gitu. Atau high price. Ya, kemudian kita pahami sebagai strategi harga tinggi atau strategi niche market, ketika kemudian kita membidik ceruk market tertentu yang mereka punya daya beli yang tinggi, dan sengaja kemudian kita menempatkan brand kita itu sebagai brand yang mahal dibandingkan dengan brand-brand pesaing yang ada dalam tadi genre produk yang ada di pasar. Atau juga dengan baik kualitatif. Bisa inward view atau outward view. Inward view itu maksudnya adalah ketika kita memposisikan merek kita sebagai merek yang berkualitas dari sudut pandang kita sebagai pemilik brand. Dengan cara apa? Mengasosiasikan bahwa brand kita misalnya diproduksi dengan high-tech sehingga menjamin kualitasnya. Ini berarti sudut pandang inward atau sudut pandang kita sebagai pemilik brand, atau juga bisa kita memposisikan merek kita dari sisi kualitas itu dari sudut pandang pengguna. Ketika kita kemudian menyelami pikiran pengguna, user atau konsumen, bagaimana sih disposisi psikologis atau disposisi fisik atau emosional yang ada pada diri konsumen, apa yang kira-kira bisa mereka lihat pada brand kita, gitu kan. Sehingga brand kita itu kemudian membuat mereka bangga untuk menggunakannya. Karena tampilan fiturnya yang bagus, mereka orang menjadi bangga ketika memilih brand kita, itu berarti outward view. Yang ketiga kemudian positioning by quantity. Strategi memposisikan merek dari sisi jumlah ataupun bobot kekuatan untuk membandingkannya dengan merek pesaing yang ada. Misalnya brand kita, kalau dalam ukuran standar, sebuah produk itu hanya akan efektif digunakan kalau digunakan sejumlah 5 butir untuk misalnya 5 packs untuk membuat produk tadi itu mampu efektif bekerja. Ketika dengan 2 pack yang kita punya, maka efektivitasnya sama, itu berarti kita memposisikan by quantity. Yang keempat, by size. Ini mungkin beberapa yang sering kita lihat, misalnya kalau kita menyebut beberapa merek, ada merek obat batuk fix formula, itu hanya ketika dia mengatakan bahwa dengan kemasan yang kecil, efektif nih untuk melawan batuk yang berat yang ada di kita. Size. Yang kelima kemudian positioning based on brand name. Kita memanfaatkan nama besar perusahaan kita itu sebagai carrier untuk memposisikan brand kita ada pada benak konsumen sebagai brand yang unggul pada pikiran konsumen. Tentunya ini persoalan yang nggak mudah juga ketika kita bicara mengenai corporate name, karena untuk membangun reputasi perusahaan, Mbak Andi lebih paham, ini butuh upaya yang nggak mudah juga. Tapi ketika kita udah punya aset nama baik perusahaan, itu bisa kita pakai untuk memposisikan brand kita dengan mencantumkan brand kita pada asosiasi kebesaran nama corporate kita. Yang keenam kemudian positioning by use atau by application, memosisikan merek dengan cara mengasosiasikannya pada suatu kegunaan atau teraplikasi sehingga brandnya berbeda dengan para pesaing kita. Penggunaan, kita bisa membuat brand kita ini sebagai produk atau merek ya yang kegunaannya di konsumen itu beda dengan brand-brand yang lain. Ini yang keenam. Ada 9 strategi. Yang ketujuh kemudian by product user. Ini kita mencantolkan brand kita ini dengan kelas pengguna produk. Ketika artis itu difahami sebagai grup atau kelompok sosial yang hebat di masyarakat, maka kita bisa membuat brand kita ini adalah brand yang
digunakan oleh para artis misalnya, sehingga konsumen akan melihat bahwa brand kita itu beda dengan brand yang lain. Karena apa? Karena digunakan oleh para artis misalnya. Yang kedelapan, by product class. Ini mungkin kita sering melihat strategi yang dipakai oleh para pemilik brand good product barang, ya. Misalnya pada produk-produk sabun mandi, sampo, pemutih wajah, mereka kemudian membuat kelas-kelas produk yang secara tegas berbeda dengan yang lain. Ada sabun untuk kesehatan, sabun kecantikan, dan seterusnya. Yang terakhir kemudian by cultural symbols, dari simbol budaya dengan cara mengasosiasikan pada simbol budaya tertentu sehingga bisa memberikan dari merek saya. Nanti mungkin kaitannya dengan pandemi ini salah satu yang bisa kita pakai mungkin yang 9. Baik, nah terakhir, lantas bagaimana tadi kalau ketika kita tadi melihat bahwa pada masa pandemi ini sebetulnya kalau dari sisi bisnis kebanyakan pelaku bisnis akan mengeluh bahwa ini situasi yang membuat dinamika bisnis yang mempengaruhi bisnis mereka dengan sangat signifikan, cenderung untuk menempatkan bisnis mereka pada situasi yang tidak menguntungkan. Nah, dalam gagasan pemikiran saya, gitu kan ya, ketika kita ada pada posisi pandemi COVID-19 ini, kita bisa ini memetakan apa sih asosiasi yang bisa kita munculkan ya, dengan 9 strategi tadi itu kan, yang mungkin itu bisa kita pakai sebagai upaya kita untuk membangun brand positioning. Brand positioning, selain tadi saya katakan bahwa ini adalah proses ketika kita menempatkan brand kita secara relatif dibandingkan brand pesaing, maka bisa kita pahami juga bahwa brand positioning ini ketika kita upayakan, kita lakukan, maka kalau menurut Renat Kasali, bisa jadi kita tanpa mengubah fitur produk yang ada pada produk yang sudah kita konsepsikan, kita bisa mengubah brand positioning. Artinya bahwa dalam pemahaman saya, brand positioning lebih elastis, lebih luas dibandingkan dengan tadi proses branding yang jangka panjang. Akan tetapi untuk membuat posisi brand kita ini tertancap kuat pada konsumen, ini butuh proses komunikasi yang panjang, tool komunikasi yang holistik, yang lengkap ya. Nah ini ada berapa mungkin asosiasi yang bisa kita sematkan, yang bisa kita pilih untuk membuat brand. Tentunya ini konteksnya ya tergantung pada produk atau yang kita akan bangun brand position itu seperti apa, apakah barang, atau jasa, atau organisasi, atau personal, gitu kan. Misalnya, higienis, kebersihan, kesehatan, ya, higienitas misalnya, salah satu upaya yang mulai diambil ini oleh salah satu unit bisnis yang dimiliki oleh Transcorp, Tasmat misalnya, maka dia mencoba untuk mengkomunikasikan kepada konsumen. Saya yakin sebetulnya nggak banyak yang diubah dari konsep produk mat mereka. Protokol yang saat ini didengungkan oleh banyak pihak itu yang mereka lakukan, tapi kemudian dengan komunikasi mereka mencoba membangun bahwa mereka adalah supermarket atau retail yang menjamin kebersihan, menjamin keamanan dari sisi penularan COVID ketika ada orang belanja di tempatnya. Ada banyak yang mungkin kemudian imunitas tubuh, digitalization yang saat ini ketika orang tidak bisa lagi punya pola hidup normal seperti yang dulu sebelum COVID, maka dalam masa pandemi ini teknologi digital menjadi salah satu, sehingga tadi dengan strategi kita inward quality, kita bisa mengklaim brand kita ini brand yang didukung oleh teknologi yang memanfaatkan teknologi digital yang memungkinkan kita untuk menghindari potensi penularan COVID-19 misalnya.
Atau mungkin kalau dari sisi itu organisasi, charity, ketika saat ini pandemi ini kesempatan bagi kita untuk berbagi dengan orang lain, ini bisa kita manfaatkan untuk membuat posisi brand kita itu beda dengan brand-brand pesaing. Physical distancing, work from home, kemudian hidup secara sosial dengan pola yang baru. Nah, ini beberapa yang terakhir yang saya pahami gini, bahwa dari sekian asosiasi yang ini bisa kita perluas, gitu. Asosiasi yang bisa digunakan apa saja ini masih mungkin bisa kita identifikasi lebih banyak. Karena tapi yang bisa kita pahami dari sisi psikologi konsumen adalah bahwa saat ini konsumen itu ada pada kondisi uncertainty dan anxiety. Kondisi ketika mereka merasa ada pada situasi yang serba tidak pasti ketika kita bicara mengenai pandemi ini, kemudian banyak kekhawatiran yang ada pada diri konsumen, terkait dengan perilaku yang mereka menjual dan mengkonsumsi produk, maka asosiasi yang kita pilih ini rootnya itu banyak kita arahkan untuk tadi memunculkan certainty atau perasaan pasti bahwa mereka akan aman, pasti bahwa mereka itu nggak tertular, kemudian nyaman gitu kan, ketika mereka memilih brand yang kita punya. Ya, ini peta konsepsi yang bisa saya yang bisa saya lontarkan pada forum diskusi pada sore hari ini. Mungkin nanti bisa kita diskusi lebih lanjut dari teman-teman. Mungkin itu Pak Ali, udah lebih dari 30 menit. Supaya nanti nggak berpanjang lebar, saya serahkan pada Pak Ali sebagai moderator. Terima kasih Pak Ali. Baik, terima kasih Pak Arief. Banyak yang disampaikan, khususnya yang berkait dengan brand dan brand positioning, yang brand tadi itu dijelaskan oleh Pak Arief merupakan sebuah proses panjang, dan ketika dikaitkan dengan bagaimana diposisikan satu brand, maka tentu erat kaitannya dengan bagaimana kita menengok pesaing ya tadi, pesaing. Nanti mungkin sambil juga menunggu para peserta yang ada dan turut serta pada webinar pada kesempatan kali ini, memang tadi Pak Arief juga menyampaikan hal yang berkaitan dengan strategi. Menarik juga tadi strategi, baik itu melihatnya pada tinjauan harga, kualitas, atau juga strategi-strategi yang lain yang mungkin juga itu khususnya pada masa pandemi ini ada sebuah cara tertentu untuk kita mendapatkan rasa empati atau emosi terkait dengan kepedulian pada pandemi dengan aktivitas-aktivitas kegiatan baik itu charity atau misal jadi juga dengan bentuk proses penjalanan protokol kesehatan yang memang ketat dan lain sebagainya sehingga bisa mendapatkan perasaan aman. Ini ada satu pertanyaan Pak Arief dari Dea. Pertanyaannya adalah bagaimana menciptakan positioning bagi startup penyedia jasa informasi pariwisata di era pandemi saat ini, Pak Arief? Di mana industri pariwisata banyak yang belum beroperasi lagi, sedangkan untuk melakukan kegiatan sosial seperti CSR, kondisi finansialnya belum stabil gitu. Nah, gimana? Monggo Pak Arief. Baik, terima kasih Pak Ali. Kaitannya dengan sektor bisnis di bidang wisata ya, memang saya tadi katakan bahwa kondisi pandemi COVID-19 ini lebih cenderung untuk menjadi dinamika bisnis yang menekan proses bisnis yang ada pada sekian banyak sektor atau industri, termasuk mungkin yang paling terpengaruh adalah sektor industri pariwisata ini. Nah, brand positioning adalah tadi bagaimana kita membuat merek produk kita. Produk itu bisa barang, bisa jasa. Mungkin kalau untuk wisata ini lebih pada service gitu ya, layanan. Supaya nanti dia beda dengan tempat-tempat wisata yang lain. Nah, kebutuhan apa yang saat ini ada pada diri konsumen? Saya kira secara umum bahwa saat ini konsumen itu butuh rasa aman. Butuh rasa aman. Ketika mereka beraktivitas berwisata, maka bisa nggak aktivitas yang mereka jalani ini
ada jaminannya akan terhindar dari paparan virus COVID-19 ini. Saya kira kebanyakan tempat wisata saat ini lebih banyak menggunakan upaya itu gitu kan. Cuman perlu dicatat kalau itu dilakukan semua melakukan hal yang sama, maka nggak akan ada positioning yang jelas, yang clear, yang jelas di mata konsumen. Nah, ini pemerintah daerah Sleman mengatakan bahwa aman untuk wisata di Sleman. Tadi saya baca di berita hari ini bahwa Pemerintah Sleman mengatakan bahwa oke kok kalau Anda mau wisata di tempat-tempat wisata di Sleman nggak ada masalah, aman. Yang itu dulu juga dikatakan oleh Pemprov gitu kan. Saya kira mungkin tempat wisata lain juga mengatakan yang sama. Artinya kan ini belum mampu, pengelola itu belum mampu untuk menemukan apa yang dijadikan sebagai asosiasi unik yang membedakannya dengan tempat wisata yang lain. Jadi itu Pak Ali. Intinya bahwa kalau dari sektor wisata memang kemudian di samping dinamika regulasi yang ada saat ini, dinamika politik di bisnis bidang wisata ini kan terkait dengan kerumunan orang banyak. Sekarang ini kan membuka tempat wisata kan bukan kebijakan dari pengelola wisata sendiri, gitu, tapi pengelola. Tapi itu tadi bahwa untuk ke depan kalau memang pandemi ini jadi sebuah kebijakan untuk membangun posisi merek yang baru di pengelola, ini yang perlu dipikirkan adalah apa kemudian tadi asosiasi yang bisa kita pakai untuk membuat kita beda dengan tempat wisata yang lain. Itu mungkin Pak Ali. Baik, yang makasih bisa saya jawab untuk pertanyaan Pak Arief. Sebelum kita lanjutkan dialog ini, mungkin Pak Arief bisa menutup screen-nya itu, atau sehingga nanti proses, ya, Pak, ya? Enggak, maksudnya materinya ditutup supaya proses dialognya bisa berjalan dengan lebih intensif gitu. Nanti juga akan ada, baik, makasih Pak Arief. Jadi bisa terlihat semuanya. Kemudian dari ada aspek keamanan gitu yang memang sangat penting ya. Jadi kalau belum bisa mengadakan satu kegiatan-kegiatan, aspek keamanan ini menjadi sangat penting. Tukang rentalan atau sekarang tenaga online segala macam. Saya sebelum masuk itu dulu berpikir ketika ditanya oleh para mahasiswa gimana caranya boncengan yang syar'i, Pak Ali, pakai sekat, dan sekarang sekat udah jadi biasa, Pak. Saya juga bingung. Iya. Itu menarik. Sekarang gitu. Gojek melakukan itu ya. Gojek melakukan itu. Jadi itulah syar'i tidak dalam aspek tapi juga aspek keamanan ini menjadi sangat penting. Ada pertanyaan juga ini Pak dari Mbak Monik ya, mungkin ada yang berkaitan dengan sama. Jadi ada banyak brand besar nasional atau bahkan internasional yang pada masa pandemi ini kukut Pak Arief, atau ya gulung tikar. Artinya selama masalah branding mereka pun tidak kalah getolnya dengan brand lainnya, manajemen organisasi di dalamnya pun juga baik. Dapat dilihat dari eksistensi brand yang selalu meningkat setiap tahunnya. Menurut Bapak bagaimana seharusnya cara perusahaan untuk melakukan rebranding agar kepercayaan konsumen itu dapat kembali lagi, yang udah hampir mau kukut, rebranding. Monggo Pak Ali. Terima kasih Pak Ali. Baik, tadi saya sudah sampaikan ya. Memang dari data yang ada tadi yang menyampaikan bahwa value nilai brand global itu memang mulai penurunan sebagai sebuah aset, maka kalau digabung brand internasional ini, global ini, penurunannya mencapai angka 1 triliun dolar Amerika lebih gitu. Sehingga nggak heran kemudian ketika banyak brand yang saat ini terancam gitu ya, terancam eksistensinya. Nah, sebetulnya dalam pemahaman saya gini, brand positioning itu adalah suatu upaya kita untuk memenangkan kompetisi di pasar gitu, ketika kita berhadapan dengan brand-brand pesaing. Nah, saat ini kan kalau kita lihat bahwa sebetulnya secara umum semua brand ini mengalami hal yang sama, penurunan value brand-nya. Tinggal kemudian pemahaman saya bahwa siapa kemudian yang bisa tadi menemukan asosiasi apa yang tepat untuk kemudian kita jadikan sebagai posisi baru dalam situasi saat ini. Saat ini kan orang akan memahami bahwa situasi pandemi ini adalah situasi yang cukup penting, berbahaya. Gitu.
Orang akan lebih banyak melihat kebutuhan orang itu kebanyakan adalah kebutuhan rasa aman dari paparan virus. Orang akan rasa aman dari ketika mereka berinteraksi sosial. Baru hal-hal seperti ini yang kemudian bisa dilihat oleh kebanyakan kita. Saya pikir hanya brand nanti yang mampu menemukan celah apa sih kemudian dalam situasi seperti ini yang bisa kita jadikan sebagai dengan semua strategi yang tadi saya jelaskan ya, entah itu dengan quality, entah itu dengan dengan simbol-simbol kultural gitu kan ya. Yang ini tepat untuk menjawab tadi arus uncertainty dan anxiety pada diri konsumen. Cuman itu harus unik dan itu tidak dimiliki oleh brand yang lain. Saya kira itu menjadi tantangan kreatif bagi setiap pemilik brand untuk menemukan itu. Gitu kan. Tadi saya contohkan, misalnya Transmart itu sudah mencoba untuk menggunakan simbol kultural menurut saya, ketika mereka mencoba untuk mengkomunikasikan bahwa kami adalah Mart, adalah retail yang punya kultur higienis dalam melayani Anda sebagai konsumen. Gitu. Ya ini mau coba dia bangun sebagai posisi dari Tasmart dibandingkan dengan Carrefour, dibandingkan dengan Hypermart dan yang lain sebagainya. Nah ini sekali lagi bahwa bagaimana kita memilih gitu kan. Asosiasi yang tepat untuk kita jadikan sebagai posisi bagi brand kita dibandingkan dengan merek-merek pesaing kita yang ada di pasar. Itu paling mungkin ya. Baik, masih Pak Arief. Kalau misalnya tadi Pak Arief banyak berbicara juga terkait dengan positioningnya yang kaitannya juga untuk bisa mengenal pesaing gitu. Tapi bagaimana strategi positioning ini? Kalau tadi di sini juga ada dia bagaimana strategi positioning ini sehingga tidak malah blunder dalam arti menjatuhkan citra produk kita sendiri gitu Pak Arief. Ada supaya juga, tidak blunder malah kemudian berimplikasi pada citra brand kita sendiri gitu. Supaya nanti strategi yang kita pakai itu tidak malah kemudian membuat brand kita hilang dari malah, peta konsumen ya. Iya, malah hilang gitu, malah hilang arahnya dan lain sebagainya. Ada juga pertanyaan itu. Kemudian mengubah posisi merek itu yang kemudian ada yang mengonsennya sebagai repositioning gitu kan, atau bahkan sama sekali kemudian new positioning. Ini tentunya tidak lepas dari resiko yang harus kita tanggung gitu ya. Tapi ketika kondisi atau posisi merek kita di pasar itu memang sudah ada pada posisi yang tidak mungkin bertarung dengan brand yang ada di pasar sebagai brand pionir, maka upaya itu lazim dilakukan. Sebagai contoh misalnya, kalau dalam produk barang, dulu kita mengenal bahwa Lifebuoy itu produk sabun yang ditempatkan sebagai brand sabun mandi untuk kesehatan. Tapi ketika mereka menghadapi pesaingnya lebih kuat, Dettol, maka kemudian dia mundur nih, untuk kemudian dia mengubah posisi brandnya dengan sabun untuk keluarga yang bisa dipakai oleh semua, bapak, ibu, atau anak-anak. Ini soal pemilihan. Apa yang kemudian bisa membawa brand kita ini masuk ke dalam kebutuhan yang ada pada diri konsumen, yaitu tidak dimiliki oleh brand yang lain. Nah, persoalannya pada kondisi pandemi COVID ini, kan saya tadi katakan, bisnis secara... Cuma saya yakin bahwa kecerdasan pemilik brand untuk mencari celah semacam yang dilakukan oleh Transmart yang saya lihat, kemudian oleh Traveloka sekalipun yang mereka adalah bisnis startup yang ada di bidang kaitannya dengan wisata ya. Mereka mencoba untuk mencari apa yang saat ini bisa kita jadikan sebagai posisi merek kita, posisi baru dari merek kita sehingga ini tetap dibutuhkan oleh konsumen. Ya ini mungkin perlu kajian yang cukup panjang untuk kemudian memetakan asosiasi-asosiasi yang bisa kita manfaatkan untuk membuat brand kita ini punya posisi yang kuat dalam masa pandemi COVID-19 ini. Mungkin seperti itu Pak Ali. Kalau kira-kira yang paling terasa apa Pak Arief?
Nah, yang paling bisa dirasakan pada masa pandemi kali ini, Pak Arief. Ada juga pertanyaan yang kira-kira dari apa yang kemudian ya disampaikan Pak Arief tadi terkait dengan strategi-strategi yang kemudian strategi branding yang paling bisa dirasakan pada era kalian itu apa? Kira-kira yang paling bisa dirasakan oleh konsumen gitu secara secara emosional, secara sehingga nanti dia bisa benar-benar ya tidak beralih gitu pada pesaing yang lain gitu. Nah, kalau tadi kita melihat pada literatur yang terkait dengan beberapa strategi yang sudah dikaji oleh para ahli ya, bahwa memang klaim kalau kemudian tadi kan mulai dari price itu hanya sampai kemudian quality, quantity. Kalau dari quality, klaim kualitas brand kita itu menurut saya pada saat ini akan lebih kuat kita jadikan sebagai posisi brand kita ketika itu kita cari dari sudut pandang outward, dari sudut pandang konsumen gitu. Jadi bisa kemudian asosiasi psikologis gitu kan, atau asosiasi filter fisik yang apa sih yang kira-kira yang saat ini dibutuhkan oleh konsumen untuk menghadapi wabah COVID-19 ini. Kalau misalnya produk fashion misalnya, maka seperti apa sih fashion yang dalam pandangan konsumen gitu ya, saat ini akan merasa tepat untuk mereka pakai gitu kan, dalam menghadapi situasi COVID-19 ini. Soalnya kemudian selain fashionable, tapi juga ada value melindungi gitu kan, bisa melindungi diri dari paparan virus COVID-19. Nah ini, itu mungkin Pak Ali. Jadi memunculkan atau mengidentifikasi apa sih value added yang ada pada brand kita ini yang saat ini fitting atau fit atau pas dengan situasi pandemi COVID-19 ini. Baik dari value, entah itu value technically-nya, ya, utilitas produknya, bisa juga value psikologis yang ada pada produk kita, apa yang fit dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. Yang tadi saya katakan bahwa kondisi ini secara umum menempatkan konsumen itu pada situasi tadi. Situasi yang serba tidak pasti, situasi yang serba mencemaskan. Nah, apa kemudian value yang ada pada brand kita yang bisa ini menjawab kondisi tadi itu? Ada nggak value entah itu physical, utilitas, atau itu value emosional ya, yang ada pada brand kita, yang itu bisa kita pilih sebagai posisi baru, yang value tadi itu bisa menjawab tadi kecemasan dalam menghadapi situasi pandemi ini pada diri konsumen, sehingga kalau mereka kita sampaikan kita punya nilai ini pada brand kita, maka mereka akan merasa convenience gitu. Atau misalnya kemudian juga value physically utilitas brand yang itu bisa kemudian menjawab ketidakpastian dalam situasi ini, bahwa kalau saat ini penularan seperti apa sih? Apa sih yang kemudian bisa membuat kita betul-betul sekian persen bisa terhindar dari paparan virus ini? Ada nggak di brand kita itu, produk kita yang mampu menjawab itu? Saya kira seperti itu Pak Ali. Jadi memang kita harus bisa menilai fittingnya di mana. Oke. Baik, makasih Pak Arief. Jadi ada akan pesaing, kemudian bagaimana melibatkan rasionalitas untuk kita bisa mengenal pesaing itu menjadi sangat penting ya, supaya tidak terjadi blunder atau tidak menjadi permasalahan yang baru kalau kita ingin rebranding atau memberikan posisi brand yang lebih baik dari yang sebelumnya. Mungkin ini terakhir Pak Arief, yang sebelum penutup ini kaitannya bagaimana yang dengan fenomena yang memang orang sudah benci sama iklan, Pak Arief. Di sini ada dari Mas, benci sama iklan gitu. Taktik strateginya apa, kreativitas apa lagi yang kira-kira mudah diterima gitu. Selain ya mungkin kalau dikaitkan dengan COVID yang mungkin orang udah jenuh dengan apa segala macam, tapi ditawari itu lagi, atau yang seperti apa? Karena ada pertanyaan juga dari Mbak Rahma ini ya, terkait dengan
bagaimana masyarakat itu satu wilayah itu tidak bahagia dengan adanya iklan. Artinya malah dia nggak mau diblok aja tuh iklan-iklan semua segala macam itu. Taktik apa selain menggunakan kreativitas yang buat masyarakat itu bisa menerima? Mungkin itu Pak Arief sebagai penutup dari pertanyaan yang ada. Oke, Pak Ali. Mohon maaf tadi agak putus-putus ya pertanyaan, tapi saya tangkap. Jadi pertanyaan itu menuju pada tool apa sih kemudian yang dalam kondisi saat ini lebih tepat untuk kita pakai gitu kan dalam membangun posisi brand kita gitu kan ya. Kita tadi saya katakan di awal bahwa memang ini topik yang kita bicarakan pada sore hari ini lebih pada perspektif apa ya bisnis gitu kan, pemasar. Mungkin saat ini kalau kita bicara mengenai alat komunikasi yang apa yang tepat untuk kita pakai dalam proses brand positioning. Jadi brand positioning ini ada proses, kalau Renat Rasli mengatakan ini proses murni komunikasi, bagaimana kita berkomunikasi dengan konsumen, supaya nanti brand kita ini menempati satu peta kognisi, peta mental tertentu pada diri konsumen. Sehingga betul, mutlak bahwa pemilihan alat komunikasi atau tool yang tepat itu akan menentukan keberhasilan brand positioning yang kita bangun. Iklan memang cenderung akan dipahami oleh konsumen sebagai upaya hard, gitu, upaya yang lebih diapresiasi sebagai upaya betul-betul murni bagaimana pemilik brand itu menyampaikan yang terbaik mengenai brandnya. Gitu. Nah saat ini strategi itu di era yang serba online sekarang ini mulai dijerat dengan upaya-upaya yang lebih soft gitu, lebih soft. Sehingga untuk membangun posisi yang sudah kita pilih mengenai brand kita itu memang iklan pada tahapan tertentu dibutuhkan. Ya. Untuk mengkomunikasikan secara frekuentif mengenai apa posisi yang akan kita bangun ini pada diri konsumen, itu mungkin iklan masih dibutuhkan. Tapi kemudian ketika udah pada tahapnya untuk memunculkan tadi reputasi gitu kan, mungkin upaya-upaya atau alat komunikasi yang lebih soft itu menjadi lebih tepat. Kalau Pak Erwin mengatakan mungkin ada upaya-upaya brand activation, kalau dari sudut pandang Mbak Andi, kemudian pelibatan marketing PR dan terusnya, itu saat ini mungkin tadi bisa menjawab kegundahan konsumen yang mulai jenuh dibombardir oleh pesan iklan gitu Pak Ali. Itu Pak Ali. Jadi memang keberhasilannya salah satunya adalah ditentukan oleh ketepatan kita dalam memilih tool dalam komunikasi dalam kombinasi yang tepat dalam konsep integrated marketing communication yang pas untuk mengusung posisi merek baru yang kita akan bangun dalam di peta mental konsumen. Itu Pak Ali. Baik, makasih Pak Arief. Ada tanggapannya memang luar biasa ya. Ada keunikan sendiri bagaimana kita merubah satu supaya apa yang produk kita yang kita miliki itu bisa sampai kepada orang halayak dan lain sebagainya, itu juga luar biasa. Saya juga belum tahu, mungkin nggak tahu iklannya seperti apa kemarin kok naik sepeda hari Sabtu, Minggu dan lain sebagainya, tahu-tahu rame. Dan sekarang toko sepeda tahu-tahu rame, itu juga fenomena-fenomena yang mungkin juga bisa selanjutnya ditelusuri lebih jauh gitu. Terlepas dari itu juga memang ada tanggapan juga dari Pak Jam yang terkait dengan bagaimana posisi empati dalam memposisikan brand atau dalam membangun sebuah brand itu menjadi sangat penting gitu. Apapun itu, tidak terkecuali adalah wisata dan lain sebagainya. Jangan sampai apalagi wisata yang mestinya fun tapi terlalu kaku dan lain sebagainya, malah kemudian bisa jadi tidak nyaman.
Saya pikir demikian Pak Arief, mungkin kami memberikan 1 menit gitu kepada Pak Arief untuk menyampaikan closing statement-nya kepada para peserta webinar pada kesempatan kali ini sebelum nanti kita tutup dan kita akan tentukan siapa penanya terbaik di kesempatan webinar kali ini. Silakan Pak Arief. Oke, terima kasih Pak Ali. Terakhir mungkin dari apa yang sudah kita diskusikan tadi bahwa dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, brand positioning itu menjadi satu upaya yang bisa dilakukan oleh para pemilik merek, pemilik brand untuk tetap membuat brandnya itu mampu bersaing di pasar dibandingkan dengan brand-brand yang lain. Tadi ada yang mengatakan itu katanya dengan tadi outnya kan bahwa saat ini soal apa tadi kedermawanan itu mungkin lebih tepat bagi ketika sebuah organisasi akan melakukan rebranding pada brand repositioning pada brandnya. Jadi sebagai closing bahwa sekali lagi brand positioning ini adalah suatu upaya komunikasi yang kita upayakan, yang kita lakukan pada konsumen kita untuk membuat brand kita ini kemudian selalu ada pada peta mental konsumen sehingga menjadi brand yang selalu dibutuhkan. Sehingga saya simpulkan bahwa brand positioning adalah mutlak satu upaya komunikasi yang bisa kita lakukan. Jadi peran komunikasi menjadi sangat penting. Para ahli periklanan, para ahli MPR itu menjadi penting untuk membuat brandnya, sebuah brand itu memiliki posisi yang kuat pada benak konsumen. Saya kira itu Pak Ali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebih mohon maaf, saya sampaikan kembali kepada Pak Ali sebagai moderator. Terima kasih Pak Ali. Baik, terima kasih Pak Arief. Luar biasa, sangat menginspirasi. Secara khusus saya juga sangat terinspirasi ya. Ternyata begitu luas dan sebuah proses yang cukup panjang ya dalam berupaya untuk melakukan langkah-langkah sebuah perusahaan, brand ataupun instansi yang kita kelola atau kita pimpin atau mungkin juga diamanahkan kepada kita itu bisa terus tidak tergilas oleh situasi, kondisi dan lain sebagainya. Ada kata kunci penting, jalani sebuah proses ini dengan sebaik-baiknya karena akan dilihat bagaimana upaya yang dilakukan, dilihat dari proses untuk kita senantiasa mau membangun branding itu, kemudian kenali. Kalau dalam tanda kutip musuh-musuh kita memang harus kita kenali dengan baik. Kalau bisa jadi juga kita collab atau berkolaborasi dengan bisa jadi dengan musuh-musuh tadi dalam rangka untuk bisa sama-sama maju bersama untuk brand-brand kita tertentu. Saya pikir demikian kita akhiri sesi baik itu penyajian materi dari Pak Arief, kemudian juga tanya jawab dan dialog, dan kemudian selanjutnya saya serahkan sebelum ditutup, atau ditutup dulu atau diserahkan dulu nih, untuk penanya terbaik yang akan mendapatkan merchandise atau yang disiapkan oleh Prodi di era pandemi pada kesempatan kali ini. Silakan, saya kembalikan ke Mbak Anti atau Mas Erwan atau langsung ke Mas Krisna. Monggo. Mas Erwan aja, Mas. Mas Erwan. Ya, nah udah masuk Mbak. Oke. Ini dia untuk penanya terbaik. Oke, ya. Mas Erwan. Oke Mas Kris, langsung di play. Penanya terbaik adalah selamat kepada Mbak Rahma Kahayani Ihsan, voucher GoPay 100.000, kemudian terbaik kedua voucher GoPay 50 atas nama Dea, kemudian ada t-shirt Ikom UMY kepada Mbak Monik. Selamat kami sampaikan. Silakan nanti bisa menghubungi dan mengchat langsung Mbak Anti sebagai donaturnya untuk memfasilitasi ini. Silakan.
Nanti kayak Ryan tadi ya. Semoga Mbak ini prodi, Pak. Pokoknya prodi. Ya. Saya penyalur aja, Pak. Oh, penyalur ya. Baik, terima kasih. Kita tutup sesi kita dan webinar pada kesempatan kali ini dulu. Terima kasih keikutsertaannya Bapak, Ibu semuanya, baik di internal Prodi Ilmu Komunikasi, kemudian juga mahasiswa, termasuk juga di dalamnya alumni, ataupun juga para dosen-dosen dari PTM atau mungkin PTN yang ada, yang mungkin tidak bisa saya sampaikan dan sebutkan satu persatu. Terima kasih keikutsertaannya. Sebagai penutup, ini sebuah prestasi luar biasa yang ditorehkan oleh Prodi Ilmu Komunikasi yang telah mengadakan webinar secara simultan. Wah, ini seperti apa namanya Galatama atau Liga, terus menerus tanpa henti, ya luar biasa. Dan ini menjadi yang terakhir. Terima kasih. Mudah-mudahan webinar ini bisa menjadi bentuk bagian dari proses rebranding itu tadi, Pak Arief ya, mungkin dan lain sebagainya, dan juga kita lanjutkan pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Semua sepertinya di forum membilang untuk lanjutkan. Insya Allah kita akan lanjutkan. Tapi kalau melanjutkan datangnya dari awal ya, Pak Zudan, jangan datangnya akhir-akhir. Terima kasih. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Semuanya. Ya, saya Pak. Sampai kejedot. Sampai kesel Pak Ali.